Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang multimedia yang disusun oleh saya sendiri Nurul Faizah dan rekan saya Irma Suryani, Mutia Amanda, Rike Niate Mahara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang pengertian multimedia. Sebelum tahun 1980-an, multimedia diartikan sebagai kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk presentasi. Setelah tahun 1980-an, multimedia didefinisikan sebagai penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi multimedia. Yang pertama, multimedia dapat berfungsi sebagai tutorial interaktif, misalnya dalam simulasi. Dan yang kedua, multimedia dapat berfungsi sebagai sumber petunjuk belajar. Misalnya, multimedia digunakan untuk menyimpan serangkaian slide mikroskop atau radiograf. Yang ketiga, multimedia dapat berfungsi sebagai alat bantu instruksional. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan ciri-ciri multimedia. Multimedia mempunyai 5 ciri untuk menghasilkan sesuatu bahan yang baik. 5 ciri tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, teks. Teks merupakan bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan. Kebiasaannya, teks paling hampir dengan kita karena kita seringkali menggunakan teks untuk menyampaikan maklumat. Teks berfungsi dalam memberi maksud cerita. Seterusnya, teks juga dikatakan sebagai kunci komunikasi idea. Teks merangkumi pembagian jenis, yaitu teks bercetak, teks imbasan, teks elektronik, dan hypertext. Yang kedua, gambar atau grafik. Grafik seringkali muncul sebagai latar belakang sesuatu teks untuk menghadirkan kerangka yang indah. Gambar yang sering dikatakan sebagai bahasa, sebuah gambar yang mampu menjelaskan 1000 kata. Image yang ditonjolkan mesti bertepatan dengan tema atau tajukan yang hendak disampaikan. Image grafik terdiri daripada pembagian jenis yaitu image vektor, gambar digital, gambar hypertext, dan gambar bitmap. Yang ketiga, yaitu audio. Bunyi dikatakan sebagai pemaki seri dalam persembahan multimedia. Jika paparan teks hanya memuat grafik dan teks tidak dapat menarik minat seseorang, bunyi dapat ditambahkan dalam produk multimedia melalui suara, musik, dan kesan bunyi. Bunyi mempunyai beberapa objek bunyi yang biasa digunakan dalam produk multimedia yaitu waterfront audio, compact disc audio. Bunyi juga berfungsi untuk meneguhkan message, menentukan keadaan pikiran atau perasaan seseorang dan berperan untuk menarik perhatian atau menghidupkan suasana penonton. Kemudian yang keempat, video. Video adalah rekaman gambar hidup atau gambar bergerak yang saling berurutan. Video dikatakan sebagai elemen yang paling mudah untuk menarik perhatian penonton dalam mempersembahkan aplikasi multimedia. Video boleh dibagikan kepada dua jenis, yaitu video analog dan video digital. Video analog dibentuk daripada deretan gelombang, yaitu analog yang direkam oleh kamera dan dipancarkan luasnya melalui gelombang udara. Video digital pula dibentuk daripada sederhana gelombang, yaitu digital yang digambarkan menurut titik sebagai rangkaian nilai minimum atau nilai maksimum. Kemudian yang terakhir yaitu animasi. Animasi merupakan penggunaan komputer yang menciptakan gerak pada layar. Animasi diibaratkan nadi utama dalam sesuatu image. Animasi memperbolehkan image yang diambil dan diubah suara seperti memasukkan penggerakan ke dalam image. Boleh berlaku animasi mensimulasikan tingkah laku sebenarnya, menarik perhatian isi kandungan pada skrin, dan memberi maklum bahasa kepada impuls visual. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat multimedia. Yang pertama, proses pembelajaran lebih menarik. Yang kedua, interaktif. Yang ketiga, jumlah waktu belajar dapat dikurangi. Yang keempat, kualitas belajar yang digunakan dapat ditingkatkan. Yang kelima, proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang keenam, sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan multimedia. Yang pertama, kelebihan multimedia. Kelebihan multimedia yang pertama yaitu sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Yang kedua, mampu menimbulkan rasa senang selama proses belajar mengajar berlangsung sehingga akan menambah motivasi siswa. Yang ketiga,
mampu menggabungkan antar teks, gambar, audio, musik, animasi gambar, atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung, sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, mampu memvisualisasikan materi yang abstrak. Yang kelima, media penyimpanan yang relatif gampang dan fleksibel. Selanjutnya, kekurangan multimedia. Kekurangan multimedia yang pertama, biaya relatif mahal untuk tahap awal. Yang kedua, kemampuan sumber daya manusia dalam penggunaan multimedia masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga, belum memadainya perhatian dari pemerintah. Yang terakhir, belum memadainya infrastruktur untuk daerah tertentu. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 7. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.